Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Kadang-kadang kita perlu bersikap bodoh untuk akhlak menghargai orang lain. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Tentunya setiap orang itu memiliki pengalaman, memiliki IQ, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda ya. Karena di Indonesia ini kita ada pada banyak kalangan ya. Ada kalangan sederhana, ada kalangan secara ekonomi miskin, ada menengah, ada yang kaya, ada yang super kaya. Dengan miliaran manusia di dunia ini berbeda-beda pandangan, sifat, karakter, dan kecerdasan. Tidak semua orang bisa memiliki ilmu seperti Anda ya. Tidak semua orang memiliki pengalaman seperti Anda, dan tidak semua orang memiliki sifat seperti Anda. Nah, untuk karakter yang berbeda-beda ini adalah kemutlakan ya. Kemutlakan di dunia ini supaya drama di dunia ini bekerja. Perbedaan watak dan sifat itulah yang menciptakan DNA berbeda-beda dan apa yang menjadi pekerjaan mereka berbeda-beda. Kenapa ada yang suka bunga atau kembang, ada yang suka ikan, ada yang suka mengkoleksi akik ya, ada yang suka melukis, ada yang suka mendekor rumah dan berbagai macam, supaya dunia ini dengan berbagai fungsi masing-masing orang tersebut dari DNA-nya berjalan. Kalau semua tukang bunga, siapa yang membangun rumah? Kalau tidak ada negarawan, siapa yang memimpin negara, dan seterusnya. Jadi perbedaan itu adalah kemutlakan yang ada di dunia ini, sehingga Anda tidak bisa dan tidak boleh menjudge untuk memaksakan apa pendapat Anda kepada orang lain, karena pengalaman yang berbeda-beda dan prinsip yang berbeda-beda dan ilmu yang berbeda-beda. Bahkan dalam setiap agama itu pun banyak aliran-aliran ya. Misalnya di Muslim banyak golongan, ada di Kristen banyak golongan dan sebagainya, sesuai dengan isi pengalaman si wali tersebut, ataukah bagaimana dia mengalami kehidupan yang sesuai dengan dalil. Dia menciptakan buku sehingga pemahaman kadang tidak sesuai dengan apa yang Anda alami ketika membaca buku tersebut. Nah, tentunya di dalam bersosialisasi, kalau Anda perhatikan sangat banyak orang yang memiliki watak ego yang tinggi, ataukah harus ingin didengar dan harus ingin diikuti pendapatnya. Nah, terdiri dari banyak kalangan ya. Biasanya kalangan milenial, muda, ataukah kalangan yang tua yang merasa dia sudah menjalani hidup sangat lama, sehingga dia menganggap bahwa saya lebih tahu daripada kamu yang masih muda ya. Nah, itu yang banyak terjadi di sosial masyarakat kita, bahkan di orang tua kita ya.
Jadi orang tua kita itu mungkin kebanyakan berpikir bahwa kita tidak tumbuh dewasa, tidak belajar, tidak terus menggali kemampuan diri kita untuk tahu akan sesuatu, sehingga karena orang tua kita ini mendidik kita dari kecil, menggendong kita, mengganti pampers, memberikan susu dan sebagainya, sehingga hal itu yang membuat mungkin mereka menganggap kita tidak ada evolusi ataukah perubahan pada diri kita, sehingga sosial masyarakat dengan berbeda-beda karakter dan banyak yang ego. Demi supaya tidak berdebat dan berkelahi ketika Anda sudah menjelaskan sesuatu atau Anda menghafal karakter orang tersebut, maka Anda perlu pura-pura bodoh ya. Nah, mungkin Anda juga berpikir bahwa pemain Mr. Bean itu adalah orang yang sangat bodoh ya, tapi itu hanyalah di perannya saja. Dia adalah salah satu artis yang sangat pintar ya, dengan IQ tinggi yang seperti Anda lihat di quotes di samping ini. Nah, misalnya kepada orang tua ya. Nah, ketika Anda membahas tentang sesuatu ya, ataukah hal yang menurut Anda benar baik secara fakta ya, secara logika dan data-data, tapi karena keegoan orang tua Anda mungkin menganggap Anda tidak berevolusi, sehingga daripada menciptakan debat ya, ataukah kelahi, bahkan parahnya bisa saling pukul, saling usir, maka ada baiknya Anda pura-pura bodoh demi akhlak Anda kepada orang tua. Karena itu biasa terjadi baik di adik ke kakak ya, ataukah orang tua ke anak, dan misalnya di pergaulan orang yang tua yang mengaku sudah punya pengalaman, ataukah mungkin dia mengandalkan kesuksesannya, menganggap orang tidak pernah belajar atau dia yang lebih tua lebih tahu tentang apa itu hidup ya. Nah, misalnya dalam video-video yang saya upload banyak hal-hal yang saya jelaskan itu orang awam ataukah yang tidak belajar tentang hal itu tidak mengerti sama sekali, bahkan linglung. Makanya di setiap video saya bilang tonton sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham, dan konsultasikan kepada orang yang lebih paham jika Anda tidak paham. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kadang-kadang yang menciptakan perdebatan di sosial kita. Misalnya dalam pemilihan presiden ataukah gubernur ataukah pemilihan kepala desa. Nah, pendukung misalnya presiden A, calon presiden, dengan calon presiden B sama-sama memiliki ego yang sangat besar ya, untuk membela masing-masing dia punya calon yang akan dia pilih. Nah, ketika dua kubu ini bertemu, maka akan tercipta tabrakan ataukah gesekan. Nah, karena tidak ada yang mau mengalah ya. Ini yang banyak terjadi pas pemilihan dulu. Setiap kelompok yang berkumpul kita lihat kelahi dan debat ya, bahkan saling usir-mengusir ataukah saling dendam-dendaman. Nah, itu karena tidak ada yang mau pura-pura bodoh ataukah menaklukkan ego untuk bagaimana mengiyakan saja ya. Tetap dalam hati misalnya Anda memilih si B, tapi demi akhlak dan demi kita tidak bertengkar, maka kita pura-pura iya-iya saja. Itu kadang perlu ya. Misalnya contoh kalau di akid, misalnya kalau saya ngumpul di komunitas ya, misalnya di Gubuk Batu Tangerang Selatan, itu banyak saya bertemu dengan orang-orang baru, baik itu dia polisi, baik itu TNI, baik itu sesepuh, baik itu ustadz, baik itu pengusaha dan sebagainya ya. Karena kita baru ketemu ya, kadang ada yang menunjukkan akidnya ya, yang saya pelajari dan saya pahami dan saya sering lab gemologi, bahwa batunya itu buatan ataukah bukan asli, tapi terbuat dari kaca ataukah man-made. Nah, ketika mengobrol dengan saya dan baru pertama kali, tidak mungkin saya langsung bilang, wah batu Anda palsu. Bahkan batu palsunya diperakin ya, ataukah dikasih emas pegangannya. Nah, sehingga demi tidak ada ketegangan, nah demi akhlak saya kepada beliau-beliau ya, meskipun beliau polisi ataukah sesepuh ataukah ustadz, maka kalau dia sanjung batunya, wah ini batu luar biasa, ini batu asli, ini batu mahal dan sebagainya, kita iya-iyakan, pura-pura bodoh demi akhlak menghargai beliau-beliau ya. Nah, mungkin ketika sudah kita lama kenal, ketemu 3-4 kali ya, sudah mulai akrab dan kita mulai menjelaskan bagaimana secara ilmiah, secara kandungan mineral dan secara lab gemologi begini jenis batunya, baru kita bisa jelaskan bahwa batu Bapak itu adalah palsu. Nah,
Seperti itu misal contoh. Karena apa? Karena kalau kita baru ketemu ya, atau baru ngumpul dengan sebuah kelompok, nah ketika ada ego di sana, banyak ego yang tidak ada mau mengalah dan pura-pura bodoh kalau dia tahu ya. Nah maka ibaratnya Anda lagi makan jagung yang manis ya, maka jagung tersebut bisa menjadi rasanya pahit dan tidak enak ya. Anda lagi ngopi yang rasanya pahit dan manis bisa menjadi empedu karena ketegangan antara tidak ada mau mengalah ego satu dengan ego yang lain. Nah ini banyak Anda temukan biasanya, tapi kita teorikan untuk bagaimana menjaga persaudaraan, menjaga sosial, dan bagaimana menghormati guru Anda ya. Nah misalnya untuk keluarga ya, kadang-kadang kita punya kakak gitu. Kita sudah membuktikan secara fakta, data, dan ilmiah bahwa ini adalah salah. Tapi karena keegoan, mungkin kita adik, mungkin dulu pernah digendong juga, itu yang membuat kekeh dan tidak mau terima. Demi hubungan kita sebagai saudara lancar ya, dan baik silaturahminya, maka kita perlu pura-pura bodoh. Bagaimana supaya silaturahmi kita sebagai keluarga tidak hancur gara-gara sebuah ego dalam obrolan yang sedikit ya. Karena yang paling berat itu adalah menaklukkan ego ya. Makanya dalam baju Tauhid Metafisik ya, ego diri itu adalah pendinding ya, dinding besar Anda bisa mengenali Tuhan. Karena keegoan pengakuan diri itu minta dianggap paling hebat, paling pintar, paling cerdas, itulah tanda orang yang semakin jauh kepada Tuhannya ya. Karena ego ini merupakan sifat dasar semua manusia. Semakin dalam ilmu spiritualnya, maka egonya akan menunduk. Mau dia bergelar apapun, kalau dia mengaku wali atau ustadz, kiai dan sebagainya, memiliki ilmu marifat tinggi, tapi egonya tidak mau mengalah ya. Dia selalu merasa paling benar, tidak mau pura-pura bodoh demi akhlak dan demi pertikaian, maka itu masih jauh mengenal Tuhan. Dia masih dominasi si ego itu, ataukah ingin menjadi dikenal hebat, ataukah gua berbeda dari yang lain, sehingga itu masih sangat jauh dia mengenal Tuhan. Meskipun teori ataukah yang dia ucapkan itu dia ilmunya tinggi. Nah dari situ melihat kelakuan-kelakuannya. Tidak selamanya kita harus kekeh. Kalau kita kira-kira teman atau saudara kita ini memiliki sifat ego yang tinggi, untuk bagaimana mengamankan kita punya hubungan dan tidak menjadi renggang. Biarkan dia tahu sendiri kalau memang kekeh. Kadang-kadang orang itu perlu mengalami kejadian itu. Tuhan yang langsung mengajarkan, dia mengalami hal itu, dia tahu bagaimana kebenaran itu, baru dia akan sadar sendiri dan baru kasih tahu ke kita bahwa itu memang benar apa yang kita ucapkan. Nah seperti itu, karena sebelum dia mengalami maka dia tidak akan tahu. Meskipun Anda kasih teori itu pun benar dan dia bilang iya, tapi sebelum dia mengalami dia susah pahami. Banyak orang seperti itu. Nah terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Buat yang belum subscribe bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel kedua saya, itu channel Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Kaki, yang membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni.
Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.